Trader Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di analisa review mingguan trading yang telah kita laksanakan di minggu kemarin serta prediksi untuk minggu depan. Seperti biasa trader semuanya, kita akan selalu memulai minggu yang akan terjadi pada minggu depan. Kita akan mulai lagi dari hari Senin. Tapi mari kita membaca atau kita menganalisa sedikit dulu tentang kejadian apa aja yang terjadi selama minggu kemarin dari hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 15. Kenapa saya menganalisa kejadian-kejadian tersebut? Karena kejadian-kejadian ini merupakan landasan, merupakan dasar, merupakan acuan yang akan terjadi pada pasar minggu depan. Oleh karena itu trader, kita akan mencoba acara ini, kita akan mencoba menganalisa ya apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada kesempatan minggu depan. Oke trader, tanpa buang waktu lama lagi, kita coba langsung masuk aja ke platform. Ya, kita coba lihat ke platform. Saya akan mencoba. Trader semuanya, kalau kita berbicara tentang kejadian yang terjadi pada minggu kemarin, ya kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan dari semua mata uang ini banyak bervariasi dan hampir sebagian besar tendensi bearish lebih menguat. Kita bisa lihat ya, pound sterling, USD, pound sterling angka saham dolar, euro angka saham dolar, pound sterling angka saham dolar, tendensinya masih tetap tendensi bearish walaupun secara teknikal udah mulai sedikit kenaikan ya, tapi masih tetap dalam tendensi bearish. Gold luar biasa penurunannya ya, sampai sudah berada di oversold ya. Kapan dia akan naik lagi kita akan lihat ke depan. Bitcoin yang agak sedikit mengalami penguatan ya, kalau trader lihat ya, dari tanggal 11, kemarin saya pindahin dulu tanggal 11. Nah, sini ya. Oke. Setelah mengalami penurunan, dia merangkak naik dan seperti yang saya bilang bahwa yang paling terendah 18 sampai 22, sedikit lagi dia akan menuju ke 22 ya, dan kalau menurut analisa saya dia masih tetap akan naik terus dengan tujuan target utama dia 23 atau lebih ya, di sekitar sini 23-an ya. Inilah menjadi landasan kenapa minggu kemarin sangat akan berkaitan dengan apa yang terjadi minggu depan ya. Kita kembali lihat dari kalender ekonomi yang terjadi trader semuanya. Di kalender ekonomi trader bisa lihat dengan jelas ini ya, bagaimana arah fundamental yang terjadi minggu kemarin ya. Oke, minggu kemarin trader bisa lihat mulai dari hari Senin ya, hanya ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Inggris ya, Mr. Bailey. Kemudian trader bisa lihat hari Selasa ada sentimen ekonomi dari Jerman sehingga membuat mata uang euro sedikit mengalami penekanan ya. Ini dia bisa lihat. Sambung hari Rabu dengan kekuatan yang luar biasa. Pound sterling benar-benar memberikan dampak terhadap berita dari fundamental dari pound sterling ya, terhadap GBP USD, di mana dari PDB yang tadinya perkiraannya 0,1 menjadi 0,5 ya, 2,7 menjadi 3,5. Produksi manufaktur pun juga trader bisa lihat ya. Untuk produksi manufaktur trader bisa lihat dengan jelas ya, di sini ya. Lanjut pada hari yang sama dari Amerika, The Fed mengeluarkan indeks harga konsumen mengukur inflasi yang tadinya 0,6 menjadi 0,7, memberikan sedikit penguatan terhadap mata uang dolar ya. Bisa dilihat juga trader ya, ini bisa menjadi masukan buat para trader semuanya. Begitupun juga di dolar Kanada ya, tingkat keputusan tingkat inflasi ya. Dan di penghujung minggu ini
minggu kemarin, hari Jumat, penjualan retail mengalami kenaikan ya. Diprediksinya 0,6, kenyataan yang terjadi adalah 0,1. Sehingga memberikan tekanan yang kuat terhadap mata uang lain dengan kenaikan yang terjadi pada dolar. Kita bisa lihat trader semuanya ini berdampak dari sini. Kita mulai dari hari Rabu. Coba kita lihat trader. Kita lihat semuanya ya. Euro angka saham dolar. Nah, ini dia hari Rabu ya. Hari Rabu ini ya, hari Rabu sempat mengalami penurunan, akhirnya dia agak sedikit mengalami sedikit kenaikan ya trader ya. Nah, tapi selanjutnya apa yang terjadi untuk euro angka saham dolar? Penurunan sampai titik terendah pada hari Kamis. Setelah 20 tahun trader. Ini adalah nilai yang paling terendah. Ya, 0,995. Kalau trader melihat ya, trader kembali lagi saya membuka sedikit analisa saya dulu di video ya trader ya. Kalau trader melihat di channel YouTube punyanya Amarket, di setiap hari saya melakukan analisa, saya selalu minggu kemarin benar-benar saya menekankan ya. Saya benar-benar menekankan lebih banyak di bagaimana kenaikan dari dolar Amerika. Indeks dolar seperti yang kita tahu bahwa indeks dolar itu dia sudah berkembang trader, dia naik sampai nilai paling tertinggi ya. Naik sampai nilai paling tertinggi trader ya. Dia naik sampai nilai paling tertinggi dan trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat di sini ya apa yang saya kemukakan di video-video analisa yang saya buat ya bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa. Trader bisa lihat di sini di video ini dari hari Minggu kemarin saya berbicara lebih banyak terhadap dolar. Mulai hari Senin kejutan dolar akan terjadi minggu ini. Benar yang terjadi. Pada hari Kamis dolar mencapai titik tertinggi 109. Hari Kamis. Ya, dolar mencapai titik tertinggi 109. Ini trader kita bisa balik dulu ke sini. Trader bayangkan, dia menjadi titik tertinggi hari Kamis trader. Nah, ini dia. 109.120. Trader bisa lihat dengan jelas ya. Kejutan yang terjadi telah saya utarakan pada hari Senin dan menjadi kenyataan bahwa dolar menjadi titik tertinggi yang terjadi selama 20 tahun dari 2002. 109 trader ya. Trader bisa lihat ya kenyataan yang terjadi ya. Trader bisa lihat. Nah, ini ya kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini dia trader ya. Nah, titik tertinggi trader bayangkan dari tahun 2002. Trader bisa lihat semuanya ya. Ini adalah nilai yang benar-benar titik tertinggi yang terjadi trader yang harap diperhatikan ya trader ya. Ini bayangkan kenaikan yang sangat luar biasa sampai 109 trader ya. 109 dalam sejarah ya. Begitupun juga akibat kenaikan ini membuat pengaruh yang sangat luar biasa di mana dolar euro USD mencapai titik kerendahan dari di tahun 2002 trader di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ya trader ya. 2017 2016 sorry. Nah, ini dia. Trader bayangkan ya. Trader bayangkan sampai dia di poin 0,99525 ya. Bayangkan trader, ini yang telah saya coba utarakan buat para trader, dimulai dengan hari Senin, dilanjutkan juga dengan hari-hari berikutnya ya. Dilanjutkan juga dengan hari-hari berikutnya. Trader bisa lihat ya. Dolar bisa menembus nilai terendah. Pernyataan Gedung Putih mendukung pemulihan emas. Nah, setelah 20 tahun dolar mengungguli euro dan harganya sekarang 1:1 ya. Ini dia trader semuanya. Ini yang harus trader lihat dan trader pahami semuanya ya. Harus dilihat dan harus dipahami selama minggu kemarin ya. Nanti setelah ini kita akan melihat minggu depan ya.
Trader bisa lihat bahwa untuk pound sterling angka saham dolar kita bahas dulu ya. Kita berbicara sama pound sterling angka saham dolar ya. Dia berada di 1.00 pada hari Selasa, tapi pada hari Kamis dia turun ke 0,9951 ya. Terakhir mata uang ini terjadi pada bulan Desember tahun 2002 ya. Kenyataannya dolar ini sebenarnya dia menguat bukan cuma terhadap euro, tapi mata uang semuanya ya. Indeks dolar Amerika tertinggi dalam 20 tahun, mendekati ketinggian 109 lebih ya. Ini dia trader. Kenaikan ini disebabkan karena data inflasi Amerika di mana ya lebih dari perkiraan sebesar 8,8. Trader bisa lihat semuanya. Jika kita sebelumnya melihat bahwa suku bunga akan dinaikkan sebesar 0,50 sampai 75 di saat pertemuan FOMC ya. Nah, kita bisa amati bahwa nanti pada tanggal 27 Juli ada pembicaraan bahwa FOMC akan menaikkan tingkat suku bunganya sampai 100 BP. Nah, ini dia. Dengan kenaikan suku bunga sampai 100 BP ini, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar masih bisa menguat lagi, trader. Ya. Bisa menguat lagi, trader. Ya. Ini bisa menguat lagi. Saya mengutip dari salah satu statement yang dikeluarkan oleh Presiden Federal Reserve bagian Atlanta, ya, Raphael Bostic. Beliau mengatakan bahwa beliau menolak kemungkinan tersebut terus terjadi kenaikan, ya. Inflasi dapat meningkat lebih jauh pada akhir tahun, ya. Oleh karena itu bisa dia dalam hal ini, ya, membuat The Fed akan bertindak lebih tegas lagi, ya. The Fed, banyak orang bilang, banyak ahli mengatakan bahwa The Fed berusaha untuk menghentikan inflasi dengan biaya berapapun, ya. Dalam faktanya suku bunga pada akhirnya akan mencapai 4,0%, ya, 1.75. Nah, oleh karena itu ini adalah hal yang harus dilakukan walaupun ekonominya dari Amerika akan sedikit mengalami goncangan. Tidak ada pilihan lain. Menaikkan suku bunga adalah hal yang harus dilakukan oleh The Fed untuk menghindar dari terjadi resesi. Ini dia, trader, ya. Harap diperhatikan, trader. Harap diperhatikan, ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan The Fed ini akan menimbulkan bahaya, masalah bukan cuma ekonomi Amerika, trader. Bukan hanya ekonomi Amerika, ya, yang akan terjadi, tapi ekonomi dunia secara keseluruhan. Ini harus dipahami oleh para trader dulu, ya. Ini harus dipahami oleh para trader. Nah, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD ini minggu depan, ya, trader, ya? Kalau saya lihat di sini, trader, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan saya bisa berasumsi bahwa kita masuk dulu ke platform. Kita masuk dulu ke platform. Nah, ini dia. Platform, trader, udah lihat. Saya masih berasumsi bahwa pergerakan dari Euro USD minggu depan, saya turun kecil dulu. Oke. Nah, kalau menurut asumsi saya, trader, tendensi masih tetap akan mengalami tendensi secara globalnya, tendensinya bearish. Tapi menurut analisa saya, kalau trader lihat di sini, ya, menurut analisa saya, pergerakan dari mata uang ini dia akan sedikit mengalami kenaikan dulu, ya. Kenapa? Secara teknikal di RSI juga dia udah menunjukkan bahwa dari level 30 akan menuju ke atas, ya. Mungkin nilai terendah di 0,999 adalah nilai yang sudah menurut saya itu adalah nilai yang paling masuk dalam logika. Tapi saya masih tetap menyatakan bahwa pasangan mata uang ini dia akan coba naik dulu sampai ke 1.016292. Ya. Dia akan coba naik, trader. 01962 sampai di level sini. Nah, ini menurut analisa saya, ya. Dia akan coba naik sampai di level sini. Nah,
Kalau dia akan menembus, oke, dia akan sampai di level 1.03. Tapi kalau tidak, saya masih berasumsi bahwa setelah dia naik level sini, dia kalau tidak tembus, dia akan coba mengalami penurunan lagi. Sampai berada tetap di level 1.00 atau 0,9 lebih lagi. Ya, dia akan sedikit mengalami kenaikan, oke, sampai 1.01. Tapi setelah itu akan terjadi pembalikan arah, ya, yang akan terjadi setelah kenaikan tersebut. Oleh karena itu, yang harus trader perhatikan adalah tetap melihat apa yang akan terjadi, ya. Dan yang paling penting harus kita lihat ke depan adalah kita melihat kalender ekonomi yang akan terjadi minggu depan untuk pound sterling, untuk euro, angkel saham dolar. Kita lihat di sini. Harap diperhatikan trader, ya, nanti pada hari Selasa, ya. Hari Selasa nanti lihat 19.30, ya, ada izin bangunan, harap diperhatikan. IHK, nih IHK 8686, nah 16.00 harap diperhatikan. Kalau saya melihat hari Selasa ini kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami kenaikan dan IHK inflasi akan sedikit baik, ya, bisa ditekan sehingga membuat euro bisa mengalami kenaikan. Nah, ini dia. Nanti setelah itu kita lihat juga nanti pada hari Rabu penjualan rumah lama, ya, bisa dilihat di sini, ya, penjualan rumah lama. Dan hari Kamis ada berita yang sangat banyak, tingkat simpanan, fasilitas trading, pernyataan kebijakan moneter ECB, ya, keputusan tingkat inflasi, klaim pengangguran awal, penganggurannya semakin berkurang, ya. Kita nggak tahu hasilnya akan gimana, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Jadi hari Selasa, hari Rabu, dan hari Selasa dan hari Kamis, terutama hari Kamis, harap diperhatikan oleh para trader semuanya, terutama hari Kamis karena banyak sekali berita yang akan menggoncang mata uang euro USD. Sampai terakhir konferensi pers G20, ya, yang terjadi di Bali. Harap diperhatikan. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Oke, trader, sekarang kita melangkah ke pasangan mata uang lainnya. Kita lihat di pound sterling, angkel saham dolar. Nah, bagaimanakah pound sterling, angkel saham dolar? Seperti yang saya bilang bahwa pound sterling, angkel saham dolar prinsipnya sama dengan euro, angkel saham dolar, trader. Tendensi yang terjadi adalah masih tetap bearish, ya. Dan dia masih sekitar berada di seputaran 1.2000, ya. Dimana kita bisa lihat di sini bahwa prinsipnya pasangan dari pound sterling, angkel saham dolar ini tidak seperti euro, angkel saham dolar, ya. Dia belum bisa memecahkan rekor-rekor tahunan, ya, seperti euro, angkel saham dolar, tetapi sudah mendekatinya, ya. Sudah mendekatinya. Trader bisa lihat di sini, walaupun belum tapi sudah mendekatinya. Nih, ya. Dia udah sampai di level sini, trader, ya. Nah, ini dia. Apakah dia bisa sampai di satu lebih rendah lagi di 1.1 ini, trader? Nah, kita akan lihat. Kita akan lihat supaya dia bisa seperti tahun 2020, ya. Nah, dia sudah mendekati tapi belum, ya. Nah, dia akan berusaha menuju terus sampai di level 1.141 di sini. Ini memerlukan waktu yang panjang, ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga perlahan namun pasti, kalau menurut analisa saya, pasangan mata uang ini pada minggu depan akan sedikit mengalami kenaikan. Minimal dia, ini trader bisa lihat, ya, ini saya bikin channelnya. Minimal kalau dia mengalami kenaikan, dia akan berusaha sampai di 1.19651. Kan dibilang kan 1.2 bla bla bla, ya. 1.2 bla bla bla, ya. Nah, jadi sekarang ini dia akan mencoba naik sampai di 1.19651. Ini adalah tingkat persinggahan dia dulu. Kita akan lihat. Nah, apakah dia bisa melanjutkan terus sampai ke 1.20? Nah, ini dia. Karena tujuan dia untuk awal ini dia akan mencoba mendaki sampai 1.19651 dulu. Setelah itu akan lanjut ke 1.2. Ini dia, ya. Nah, tapi secara tendensinya dia masih lama dari tendensi bullish. Tendensi bearish masih sangat kuat. Masih sangat kuat, trader. Dan tujuan akhirnya seperti tahun 2020 adalah 1.14. Ya, itu dia. Tendensinya kuat 1.14. Itu akan terjadi. Ya, kita akan lihat. Nah,
Harap diperhatikan. Oleh karena itu trader lihat, kalau menurut analisa saya minggu depan dia masih bisa naik ya. Diperkuat juga dengan RSI udah menunjukkan udah mulai proses keluar dari oversold, begitu juga terjadi titik perpotongan di stokastik. Jadi kemungkinan besar dia akan coba naik menembus level sini ya. Kenapa saya bilang menembus level sini? Level ini karena ini trader ya. Ini dia. Ya, oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan menembus di level sini ya. 1.1961. Dia akan mencoba menembus ini. Kalau dia menembus, oke, dia akan naik sampai 1.2. Tapi kalau tidak, dia akan turun kembali lagi ke selera asal. Dan kalau terjadi penurunan mendalam, dia akan turun sampai di level yang paling terendah ya, adalah di level 1.14240 ya. Masih perlu waktu yang lama, tapi ke arah sana pergerakannya. Masih membutuhkan waktu yang lama, tapi ke arah sana pergerakannya sampai di 1.14240. Oke, trader, selanjutnya kita masuk ke gold. Seperti kita tahu trader bahwa pergerakan gold ini pada minggu ini benar-benar jatuh bebas ya. Sangat jatuh bebas. Kita bisa mulai dari hari Senin ya. Kita bisa lihat dari hari Senin di mana emas tetap lemah ya, diperdagangkan dia di bawah 1740 ya. Ini dihasilkan karena patokan imbal dari obligasi pemerintah Amerika yang bertahan stabil di atas 33%, sehingga sulit bagi emas untuk melakukan rebound ya. Di penutupan hari Senin emas melemah pada akhir hari dan diperdagangkan sekitar 1731 ya. Kita bisa lihat ya, hari Senin nah tetap lemah. Begitupun juga masuk hari Selasa tetap lemah. Hari Rabu sedikit mengalami kenaikan ya. Tapi hari Kamis harga emas jatuh bangun karena kita udah tahu ini adalah puncak terjadi ya. Kenaikan mata uang dari dolar yang titik tertinggi ya selama 20 tahun membuat harga emas juga menjadi harga yang paling terendah ya, semenjak yang terendahnya itu pada bulan tahun 2021 ya, 98 2021 tahun kemarin. Harap diperhatikan trader ya. Ini dia ya, harap diperhatikan. Oleh karena itu menurut analisa saya emas ini masih, menurut saya dia masih akan tetap turun sampai menurut saya di level 1679 di sini ya. Dia membuat palung di sini. Nah, dia membuat palung di sini. Nah, ini dia ya. Nah, oke. Saya masih tetap beranalisa bahwa emas ini dia akan coba turun sampai di level 1675 ya. Oleh karena itu, oke, dia akan mencoba mendaki sedikit dulu, mungkin dia kembali lagi ke 1700. Tapi setelah itu dia akan turun tajam lagi dan sampai ke level yang paling terendah adalah 1678. Adalah level terendah yang bisa dicapai oleh gold ya, bisa dicapai oleh gold pada minggu ini. Dan tendensinya masih tetap, tendensi bearish masih tetap berlaku terhadap mata uang ini ya. Masih tetap berlaku terhadap pasangan mata uang gold ya, pasangan aset gold, sorry. Oke trader, kita lanjut ke Bitcoin. Nah, Bitcoin ini aku paling senang ya. Dimulai dengan penurunan yang sangat luar biasa ya, sampai pada hari tanggal 13 Bitcoin rebound dan dia menuju ke arah 22.000. Saya berasumsi dari 18 sampai 22, dan asumsi saya itu akan menjadi kenyataan karena mata uang aset digital ini akan naik. Menurut analisa saya, minimal titik tertinggi yang bisa dicapai adalah di level 23.000. Adalah level yang bisa dicapai oleh mata uang ini. Ya, ini dia. Bayangkan trader, selama 1 bulan lebih dari tanggal berapa ini? Dari bulan 6, 14 bulan 6 2002, pergerakannya sideways ya. Ini kalau pakai ini kita udah tahu nih pergerakannya nih dari sini nih.
Kalau kita pakai apa? Ini ketahuan ya. Ini ketahuan stochastik, kita ketahuan, kita bisa lihat. Nah, dilihat. Turun, dia naik, turun lagi, dia naik, turun lagi, dia naik lagi ya. Saya bisa berasumsi bahwa nanti dia naik sampai level 23 ya. Dia akan turun lagi. Nah, masalah turunnya ini saya bilang kalaupun turun yang paling ekstrim banget itu di level 18.000 atau sampai ke 15.000. Tapi menurut saya masih tetap berprinsip bahwa dia masih tetap 18 sampai 22 ya. Kita akan lihat ke depan. Kalau saya lihat masih tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai 23 ya. Jangan menghayal 30 lagi, terlalu jauh. Masih dia naik palingan sampai di 20. Jangan sampai tinggi-tinggi trader. Kalau dia bisa sampai di level sini aja itu udah luar biasa 31 ya. Tapi menurut saya 31 itu masih jauh ya. 31 itu masih jauh. Trader bisa lihat di sini, kita tarik garis nih ya. Nih trader lihat. Ini ya. Ini garis, ini selama dari tanggal berapa nih? Ini ya, dari bulan 5 2002 tanggal 9. Oke, dia berhenti sampai di tanggal 12 bulan 6. Setelah itu dia turun, dia berasumsi lagi. Nah, saya pikir dia akan mencoba naik minimal sampai di level 28. Itu terlalu jauh menurut saya. Dia akan coba sampai di 23. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau 23 dia akan turun lagi sedalam-dalamnya ke bawah, mungkin sampai 15, kita tidak akan tahu. Gitu trader semuanya. Oke, trader semuanya. Demikianlah review pasar yang terjadi pada minggu kemarin dan analisa yang akan terjadi pada minggu depan dari tanggal 18 sampai tanggal 22. Saya telah memberikan sedikit gambaran buat para trader bahwa minggu depan masih tetap pasar prinsipnya masih sama seperti minggu depan. Tendensi bearish masih sangat kuat. Belum ada tendensi untuk kenaikan harga yang sangat luar biasa. Kalaupun dalam minggu depan ada sedikit kenaikan harga, itu merupakan koreksi yang terjadi selama pembalikan harga, penurunan harga yang terjadi selama ini ya, dalam beberapa bulan ini. Tapi tetap tendensi yang masih tetap kuat adalah tendensi bearish ya. Dolar Amerika sudah 1:1 dengan dengan euro angkel saham dolar. Begitupun juga pound sterling angkel saham dolar akan diusahakan 1:1 dengan dolar Amerika. Kita tidak tahu, mungkin minggu ini, minggu depan, minggu-minggunya lagi kita tidak tahu. Tapi arahnya sudah disetting seperti kayak begitu ya. Kita berharap semoga kejadian yang terjadi resesi bisa secepatnya, dan kita berharap supaya peperangan yang terjadi bisa secepatnya selesai. Setelah ditimpa dengan kasus pandemi COVID, diikuti dengan kasus perang, membuat kemerosotan buat perekonomian di semua negara, dipicu dengan kemerosotan yang terjadi di Amerika. Trader semuanya, demikianlah acara ini. Saya berharap semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.